lama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok kalau kita maulid itu baca ya Nabi salam apa ya Allah ya Nabi ya. Itu ya pas mahalul qiyam Allah ya Nabi. Jadi gini, ya Allah ya Nabi, jangan Allah ya Nabi. Nanti kalau di dalam kata Syekh Ibnu Az-Zarnuji itu makruhat, hukumnya apa? Makruh. Jadi langsung aja ya Nabi salam alaika. Jangan pakai Allah ya Nabi, itu nanti memberikan pengertian yang berbeda. Jadi begitu. Makanya kita ngaji itu biar punya apa? Ilmu biar tahu. Jangan saya ikut-ikut ya Allah ya Nabi, Ustaz yang perintah kalau udah geblek. Nah, iya. Jadi biar jelas gitu. Jadi seperti itu. Sekarang orang berilmu harus jelas. Jadi gitu, jangan kita ngikutin orang yang tidak berilmu. Gitu. Jadi boleh nggak Ustaz? Kalau pakai ya Allah boleh, ya Allah, ya Nabi. Nah gitu. Jadi ada munada, ada ya tidak. Nah gitu. Ya, Allah ya Nabi. Itu di dalam Fathul Qorib jelas. Saya punya dasar, nah ngomong nggak salah-salah. Dia Fathul Qorib bahwa muqaranah ismullah wa ismu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam membarengi tanpa adanya jeda dan pemisah, maka hukumnya jadi makruh. Yang dikhawatirkan nanti dia bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada Rasul. Begitu. Jadi besok bacanya mahalul qiyam ya Nabi, gitu aja langsung. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, itu not itu ada notnya Pak. Ada namanya bahar towil, bahar bahar basit. Pokoknya bahar itu ada 12 gitu. Jadi mutsfailun, faulun itu ada notnya. Jadi Islam itu jangan dikira asal-asalan. Semua not apapun ada di dalam Islam. Begitu. Jadi ada notnya. Alhamdulillahilladzi qad sayyara. Nah, itu ada notnya. Nah, itu al-waqi'ah mah udah pokoknya surga sama neraka aja udah. Makanya kita jangan menyalahkan guru kita yang punya ilmu, begitu. Yang punya ilmu. Nah, kadang kita tertipu sama yang pakai jubah itu. Gedeg gitu. Saya mau pemperan Pak, beneran. Kenapa? Karena harus jelas. Dokter spesialis jantung. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Mestinya ustaz juga gitu. Sekarang kenapa? Jadi bingung orang. Mana ustaz beneran, mana bukan. Jadi nanti masyarakat bingung. Nah, sekarang begitu. Jadi harus jelas. Nah, seperti itu. Itu makanya kita harus jelas. Begitu. Ini pakai sombong cium tangan bolak-balik. Kalau orang tua sendiri gak cium tangan, mendingan orang tua kita sendiri cium tangan bolak-balik. Itu. Biarpun dia gak sholat, Ustaz, orang tua saya seandainya gak sholat, gak ibadah, kita lahir ke alam dunia ini ada karena sebab orang tua. Itu yang wajib dimuliakan. Ini baru ketemu udah salah bolak-balik. Wah, ya Habib dari mana? Nah, gitu. Seperti itu. Jadi harus jelas kita. Bima yarwihi an rabbihi. Bima pada hadis yarwihi yang dia riwayatkan bima an rabbihi dari Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla. Azza yang maha agung, wa jalla azza yang maha mulia, wa jalla dan yang maha agung. Allah Ta'ala, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi.
Jadi firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran itu namanya hadis qudsi. Jadi ada hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini kita dipanggil oleh Allah. Inni haramtu zulma. Ini kata Allah, sesungguhnya aku haramtu zulma. Aku mengharamkan kezaliman. Jadi Allah mengharamkan kezaliman. Jadi jangan berbuat zalim. Ala nafsi, atas diriku. Saya mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah nggak pernah zalim sama dirinya. Nih, bukti Allah nggak pernah zalim sama dirinya. Orang yang soleh ciptaan siapa? Allah. Ahli maksiat ciptaan Allah. Mereka dikasih rezeki nggak? Kasih. Jadi Allah nggak pernah pilih kasih. Bisa nggak kita seperti itu? Bisa nggak kira-kira? Hah? Yang atau anak kita taat, yang atau kagak, beda kan kira-kira? Beda pasti. Nah, di situ. Kenapa? Allah nggak pernah zalim sama hambanya. Kenapa kita zalim? Nah, begitu. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya mengharamkan kezaliman atas diri saya. Jadi semua ciptaan Allah dikasih nafas, dikasih rizki, dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan zalim. Kadang kita berbuat zalim itu karena apa tadi? Karena nafsu kita tadi, hawa nafsu kita. Karena dia gak taat sama kita berbuat zalim. Nggak pernah hadir rapat RT, akhirnya nggak dapat bansos. Nah, itu kadang kita kan, iya, mestinya dia yang berhak. Begitu. Itu kita harus paham, karena ini ngaji hati, ngaji apa? Ngaji hati. Nah, disinilah thariqat yang kita pelajari adalah thariqatul qulub, thariqat hati. Jangan sampai hati kita itu dipenuhi dengan kebencian dan kezaliman. Lepaskan itu. Maka Allah ingatkan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Saya haramkan kezaliman atas diri saya. Jadi Allah nggak pernah zalim. Semua ciptaannya dikasih nafas oleh Allah, dikasih makan, dikasih rizki, dikasih fasilitas oleh Allah. Tidak dibeda-bedakan. Dan nggak pernah ditendang rizkinya. Karena ahli maksiat, mabuk mulu, judi mulu, akhirnya dikat. Malaikat rahmat putusin itu rezekinya. Enggak, tetap setiap makhluk Allah termasuk diri kita manusia bikat rizki, enggak dikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak pernah zalim. Karena Allah tidak pernah zalim, maka Allah mengingatkan diri kita jangan sampai kita begitu berbuat zalim. Jadi kasih haknya. Karena kebencian kita kadang kita berbuat zalim. Kalau kita gedek sama orang itu, pastinya itu dia dapat haknya. Karena kita gedek, dia sewot, akhirnya kita enggak kita zalim. Ya udah, pokoknya lepasin itu. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Nah begitu, sama anak juga begitu. Seluruhnya. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum, dan aku jadikan keharaman itu, kezaliman itu bainakum, di antara kamu, muharraman, haram, artinya terlarang. Pada tazalamu, maka janganlah kamu zalim. Jadi objektif, Allah mengajarkan kita objektif. Dia ahli maksiat, cuman ada bagiannya kasih, begitu. Jadi gampangnya begini, saya gendeng sama dia itu mabuknya, bukan orang. Nah, kalau kita makan total semua, iya. Jadi gendeng sama orang itu, kalau dia maksiatnya dibenci, orangnya juga dibenci. Nah, ini Allah mengajarkan kita proporsional. Jadi yang kita benci itu maksiatnya, bukan orang.
Oh, gede banget temen lu maksiatnya, bukan orang. Itu. Kalau kita makan orang, udah semua orang, iya, seempok, iya, seempok kita. Jadi kita diajarin objektif. Nah, di sini kita diajarkan cerdas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melihat apapun. Jadi para tadzalamu, kamu jangan zalim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus cerdas, objektif, jangan sub. Kalau objektif itu ini maksiat, ini orang. Dia melakukan maksiat, pisahin. Kita gendek sama mabok, sama judi, sama maksiat lah pokoknya. Yang kita gendek orangnya jangan. Tetap tegur, sehat lo, gitu. Kalau bisa mah ke sholat, kalau bisa ke masjid ngaji, gitu. Sama-sama. Kan kalau masuk surga bareng-bareng enak, gitu. Ntar di sono lo bisa bikin gua, kan begitu. Iya, tuh seperti itu. Jadi objek kita, orang ini ahli maksiat, kita gendek sama maksiatnya, gendek juga sama orangnya, akhirnya kita kucilkan. Nah, itu seperti itu. Jadi disinilah kecerdasan kita sebagai hamba Allah diingatkan oleh Allah agar kita dalam melihat sesuatu harus objektif. Nih, kita melihat bini kita ngepel, nyuci, gendong anak, anterin bocah sekolah, cuman kagak mau bikinin kopi, marahnya 17. Ya Allah, iya ya, istri saya capek, dari saya bikin objektif, saya kagak ngapa-ngapain, begitu Pak. Jadi kita harus objektif. Karena subjektif, wah, yang benar semua jadi salah, begitu. Itu seperti itu. Disitulah orang kalau sudah dalam pandangannya objektif itu akan cerdas, akan damai. Ya Allah, mungkin dia capek kali, itu udah jadi objektif melihat. Kalau kita melihatnya kesalahan hari itu, yang lain gitu. Nah, gitu. Jadi belajarlah objektif. Nah, begini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah mengeluarkan kita lahir ke alam dunia ini itu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Enggak tahu apa-apa kita. Tapi Allah siapin tuh. Wa ja'ala lakumus sam'a benar, wal absara dan penglihatan, wal afidah dan dengar, lihat, analisa. Jadi dengar, baru dengar kamu duitnya banyak, dengar. Baru apa? Dengar. Wah, hormat banget baru dengar. Siapa tahu uang itu hasil korupsi. Nah, lihat. Baru dengar. Tidak cukup, harus lihat. Wal absar, lihat. Oh iya. Setelah dengar dan lihat, analisa. Dipikirin bener gak nih, ilok, nah terus duit 15.000 ditabungin jadi miliuner, logika gak kira-kira? Nah tuh pernah tuh rakyat kita ditipu sama begituan, namanya amalil lah. Pernah itu begitu kan? Iya, aneh aja saya itu orang Indonesia masih percaya aja.